Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair wabarakatuh. walhamdulillah. Khair. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Pada pertemuan ini sama dengan pertemuan yang tadi ya di mapel akidah, kita akan coba berikan kisi-kisi soal atau bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan diujikan nanti ketika ujian. Jadi biar ada gambaran dan biar antum ada waktu untuk persiapan ya. Sat, Ya. boleh nggak Sat minta PDF-nya Sat? PDF kisi-kisinya. Apa ya yang soal-soal ini? Minta PDF-nya. Nanti lihat di ini aja, di videonya aja nanti diulang. Ini dapat rekamannya juga nggak Sat? Iya, nanti ada insya Allah. Oh ya udah Sat. Jadi minimal per pertemuan itu di antara 4 kelas, satu kelas itu yang posting di upload di YouTube ya. Jadi bisa untuk murojaah nanti. Misalnya untuk mapel pertemuan yang tadi kan. Nanti dilihat aja di situ, dipelajari untuk soal-soalnya ya. Nah, udah disiapkan buku hadisnya? Sudah. Kan, coba Sudah. bahas ya soal-soal ini. Ini nggak banyak ya soal PG-nya atau pilihan gandanya tidak banyak, hanya soal contoh aja ya. Nah, di sini ada hadis ya, potongan hadis yang ingin kita jawab ya. Kita baca dulu. Wa an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man radda an irdi akhihi bi. Nah, berarti dia ada yang kosong ya setelah bi. Raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah. Akhrajahu At-Tirmidzi wa hassanahu wa li Ahmad min hadis Asma binti Yazid nahwuhu. Nah, kita lihat pilihannya di sini. Kayaknya terlalu besar ya, kita kecilin dulu. Ya. Nah, di sini man radda'an air di akhihi di apa jawabannya? Bil ghaibi. Ya, bil ghaibi, alif ya. Man radda an irdi akhihi bil ghaibi. Nah, soal-soal seperti ini biasanya lebih mengandalkan ke hafalan kita ya. Kalau memang kita udah hafal, biasanya bisa cepat kita jawab tanpa ada. Berarti ngacak ya Sat soalnya ya? Gimana? Berarti ini ngacak dong Sat, maju mundur soalnya. Ya, ada yang di ujungnya dipotong, ada yang di tengah ya, dan acak ya. Ada yang seharusnya hadisnya di akhir dipelajari, tapi bisa jadi ketika di soal dia pertama kali muncul ya. Karena memang di pas ujian pun kita itu memang soalnya itu diacak ya. Jadi nggak usah antum tanya ke kawan antum, misalnya soal pertama itu apa jawabannya, bisa jadi di antum beda dengan soal yang ada di kawan antum ya. Kita tidak kasih nomor di soalnya, kemudian diacak juga urutannya ya. Diacak di Google Form itu ya, memang ada sistemnya ya. Bisa jadi di soal yang muncul di dalam ujian kita
Itu nomor 1. Nah, di kawan kita ternyata soal yang sama itu di nomor 10 atau nomor 20 dan seterusnya. Ya. Nah, kembali ke soal tadi. Jadi jawabannya adalah al-ghaib ya. Man radda an irdi akhihi bil ghaib. Nah, kita lanjut. Nah, ada lagi contoh soalnya seperti ini. Ya. Wa'an titik-titik ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas afshu assalam wasilu al-arham wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu. Berarti ini pertanyaannya siapa sahabat yang meriwayatkannya. Nah, kembali ke hafalan ya. Ada yang udah tahu jawabannya? Yang udah lihat bukunya atau hafal? Siapa nih nama sahabat yang meriwayatkannya? Anas, Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, ataukah Ummul Mukminin Aisyah? Abdullah Salam. Ya, Abdullah bin Salam ya. Jawabannya Jim. Nah, Ustaz ulangi penjelasan tentang hadis ini. Perlu untuk pahami bahwa hadis ini menyebutkan beberapa karakter, ya, beberapa sifat seorang Muslim yang mana ketika dia memiliki karakter ini dapat menyebabkan dia atau menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Apa karakternya itu? Afshu as-salam. Ya, orangnya suka menebar salam. Ya. Kemudian apalagi wasilu al-arham. Orang yang suka menjalin tali kekerabatan, tali silaturahim. Kemudian suka memberi makanan kepada orang lain, suka memberi ya. Kemudian suka sholat malam. Nah, di sini disebutkan ada beberapa karakter yang mana kalau kita miliki ya dapat menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surga ya. Tadkhulul jannata bisalam. Dengan mengamalkan karakter-karakter yang tersebut sebelumnya, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera, dengan selamat. Nah, tadi kembali ke jawabannya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Salam ya. Kita lanjut contoh soal yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zanna fa inna zanna akdzabu. Nah, berarti ini nyambung hadis. Coba apa jawabannya? Tadi udah jumpa hadisnya? Iyyakum waz-zanna fa inna zanna, ini agak di awal ya. Masih agak di awal dari bab yang kita ujikan. Ayo dilihat. Itu hadis nomor 1309 ya. Atau hadis kedua dari bab yang kita pelajari ini atau bab yang kita ujikan ini. Nah, jawabannya adalah al-hadis. Ya, betul. Al-hadis. Agdabu al-hadis. Iyyakum waz-zanna. Hati-hatilah kalian terhadap suuzon atau buruk sangka, prasangka ya. Fa inna zon, karena buruk sangka itu atau prasangka itu agdabu al-hadis. Ucapan yang paling dusta. Ya. Muttafaqun alaih. Nah, kalau kita lihat dari metode soalnya ini di akhir hadisnya dipotong ya. Tadi di atas ada nama sahabat yang meriwayatkannya tidak disebutkan. Nah, kita lanjut. Contoh berikutnya, fa amma idza abaitum fa'atu nuqtah haqqahu. Qalu wa ma haqquhu? Qala qaddul basari wa kaful ada wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar muttafaqun alaih. Ini potongan hadis nomor 1310, persis di bawah hadis yang tadi. Coba apa titik-titiknya ini kita isi.
Fa amma idza abaitu fa'atu at-tariqah ya. Jawabannya ba. Fa'atu at-tariqah haqqahu. Nah, sekilas tentang hadis ini menjelaskan tentang ketika kita memang harus ya ngobrol, berbincang di jalan ya yang sering dilewati oleh masyarakat atau orang banyak, maka harus kita berikan hak jalan. Maksudnya memberikan hak jalan itu memberikan hak kepada orang yang memakai jalan tersebut ya. Ada hak yang harus kita jaga, yang harus kita berikan kepada orang yang lewat di jalan tersebut ketika kita memakai jalan tersebut sebagai tempat nongkrong atau tempat berkumpul-kumpul ya, ngobrol dengan teman-teman kita. Ada godul basor ya, menjaga pandangan. Kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti. Waraddus salam, menjawab salam kalau orang yang lewat itu mengucapkan salam. Atau misalnya kita yang mengucapkan salam juga boleh. Wal amru bil ma'ruf ya, menyuruh untuk berbuat baik. Wan nahyu anil munkar, melarang kemungkaran. Jawaban tadi adalah ba ya, at-tariq. Nah, itu contoh untuk pilihan ganda ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau ba. Ajib hadhihi al-as'ilata fi ijabatin sahihatin. Esai ya. Nah, seperti ini contoh soalnya. Nah, insyaallah ini masuk. Ya. Ustaz pilih dari soal yang ada di sini semua untuk esainya itu 5 pasti masuk. Maka nanti antum cari jawabannya untuk semuanya, kemudian antum siapkan ya. Itu kan nggak bisa nebak mana yang masuk kan. Nah, kita jawab soal yang pertama. Uktub al-hadis dalla ala karohatil julus fit turuqat. Tuliskanlah hadis yang menunjukkan makruhnya duduk di jalan. Nah, berarti hadis yang tadi ya. Hadis yang barusan kita bahas di atas tadi. Berarti antum tulis dari iyyakum wal julus bit turuqat sampai selesai ya. Antum kan udah hafal ya. Cuman antum harus pahami juga bentuk soalnya, bentuk pertanyaannya harus antum paham ya. Nah, Ustaz ulangi arti dari soal atau pertanyaan ini. Uktub al-haditha dalla ala, ini alanya satu ya. Kita hapus itu. Dalla ala karahatil julus fi at-turuqat. Tuliskanlah hadis yang menunjukkan dimakruhkannya duduk-duduk di jalan. Nah, berarti antum tulis ya. Iyyakum wal julusa bit turuqat qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina, sampai antum sebutkan hak-hak jalan tersebut yang kita sebutkan di atas tadi ya. Nah, contoh yang kedua. Nah, untuk esai ini antum harus paham betul apa permintaan soalnya itu ya. Apa yang diinginkan oleh soal harus paham biar tidak salah membuat jawabannya. Oke, untuk memudahkan antum nanti menjawab, coba kita kasih nomor di sini ya, nomor hadisnya. Nomor berapa tadi hadisnya? 1310 ya. 1310. Nah, kalau misalnya nanti soal yang ini muncul di ujian, antum tulis hadisnya, bukan nomor hadisnya. Nomor hadisnya ini Ustaz berikan nomor hadisnya untuk menggunakan antum nanti murojaah. Ya. Untuk tahu nanti jawabannya mana. Chat. Ya. Kalau misalnya itu kan HP-nya nggak ada keyboard bahasa Arabnya, pakai Latin boleh nggak, Chat?
Gimana? Nggak ada keyboard bahasa Arabnya, terus? Iya, Isai. Jawabnya gimana, Sat? Pakai bahasa Arab juga. Iya, bahasa Arab ya. Usahakan bisa bahasa Arab. Kecuali kalau misalnya nggak bisa sama sekali, daripada kosong nggak apa-apa bahasa Indonesia. Tapi usahakan dulu untuk settingan HP atau laptop itu bisa bahasa Arab, gampang. Coba nanti ditanya teman-teman yang udah bisa atau siapa saudara misalnya keluarga yang udah bisa settingan bahasa Arab. Ya, usahakan. Yang bagian B di soal. Ya, bagian B ini kan memang harus nulis esai. Jadi untuk ujian akhir ini kita tidak fokus di pilihan ganda aja. Ya, sesuai dengan surat edaran yang kita terima dari kepala sekolah. Soal kita ada esainya. Ya, ini untuk esai. Seperti ini. Berarti harus memang ditulis ya. Nah, Ustaz. Ya. Ya, semoga nanti yang lain juga bisa ya untuk settingan tulisan keyboard Arabnya ya. Karena mapel-mapel yang lain gitu juga kan, bukan cuma mapel Ustadz ini yang ada harus tulis bahasa Arab. Banyak mapel yang lain, jadi diusahakan. Oke, kita kembali ke soal ya. Uktub al-hadis, ini yang kedua, dalla ala nahyi an sunnisu wa tahdir an tahqiqihi. Tuliskanlah hadis yang menunjukkan larangan berburuk sangka, berprasangka buruk, wa tahdir an tahqiqihi, dan peringatan untuk mewujudkannya. Nah, yang diminta oleh soal ini adalah kita mencari hadis, di dalam hadis yang kita pelajari tentunya, cari hadis mana di situ yang mana kandungannya adalah melarang untuk suuzon. Ya. Maka tulislah di situ ya hadis nomor 1309 ya. Iyakum wazzon kan sesuai dengan temanya kan. Iyakum wazzon fa inna zon akdabu al hadis. Ada soal di atas tadi kan. Jadi kalau misalnya agak lupa dikit-dikit ya, udah diingatkan oleh soal-soal yang udah ada di atas tadi. Cuman di atas tadi pilihan ganda, nah di sini isian. Berarti jawaban di sini adalah tulis di sini hadis nomor 1309 ya. 1309. Ingat ya soalnya seperti ini. Dalla ala nahi an zonni asu. Lanjut. Uktub isnain min hukuk at-tariq. Uktub tulislah isnain 2 min hukuk at-tariq. Dari hak-hak jalan. Nah, ini berkaitan juga dengan yang udah kita bahas dengan soal di pilihan ganda tadi. Hak-hak jalan. Berarti nomor hadis sama ya dengan yang di atas tadi. Nomor 1310 ya. Jawabannya ada di hadis nomor 1310. Ini nggak mesti ditulis semua hadisnya. Perhatikan soalnya dia hanya minta antum tuliskan 2 dari hak-hak jalan. Kan diantaranya itu godul basor, ya, menjaga pandangan. Kemudian apalagi kafu al-aza, menahan diri untuk tidak menyakiti. Nah misalnya yang 2 ini aja antum tulis sudah bisa. Atau misalnya kawan yang lain dia menulis raddus salam, boleh. Amar ma'ruf, nahi mungkar, nah boleh. Ya, intinya tulis 2 dari hak-hak jalan. Dan jawabannya itu terdapat di dalam hadis nomor 1310.
Lanjut pertanyaan yang berikutnya. Uktub al hadis dalla ala anna husnal khuluqi asqalu a'malin. Tulislah hadis yang menunjukkan bahwa husnul khuluq itu merupakan amal yang timbangannya paling berat atau merupakan amalan yang paling berat timbangannya. Nah, kita cari di hadis nomor berapa dia. Ada yang bisa bantu jawab? 10 ya, Ustaz. Coba bacakan hadisnya. Ada kira-kira nyambung dengan soalnya nih. Coba dulu, ada yang mau? Nah, usah sebutkan awal hadisnya itu ma min syai'in fil mizani. Ada yang bisa nyambung? Mana Sat? Nah, coba. Ma min syai'in fi mizani asqalu min husnil khuluq. Iya. Benar ya. Jadi itu jawabannya. Ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa husnul khuluq merupakan di antara amal yang paling berat timbangannya. Hadis nomor berapa? 1300? 12. Iya, 12. 1312. Nah, kita lanjut hadis berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Uktub al hadis dalla ala wujubit tawadu wa tahrimil bagyi wal kibir. Tuliskan hadis yang menunjukkan wajibnya bersifat rendah hati, tawadu, wa tahrimil bagyi wal kibir, dan haramnya melampaui batas atau keterlaluan dan sombong. Oke, kita cari mana ini hadis yang menganjurkan untuk kita selalu tawadu. Coba yang lain ikut bantu ya. Yuk. Awal hadisnya innallaha auha ilayya. Coba siapa yang bisa sambung? Innallaha auha ilayya. Ustaz nggak sebutkan nomor hadisnya biar antum cari. Nggak ada yang nampak hadisnya. Innallaha nomor 1316. 1316. Ada Sat. Nah, coba baca Rayyan Lanjutin. Al-Husni. Baca hadis 1316. Enggak ada jawaban. Ada teman yang lain yang mau bantu? Ada Sat. Apa dong? Innallaha auha ilayya antawadu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin, akhrajahu Muslim. Iya. Jadi hadis yang barusan antum baca itu ya menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk tawadu. Ada kalimat tawadu di situ, antawadu. Nah. Kemudian hadis itu juga menunjukkan haramnya kelewat batas atau kurang ajar gitu ya kepada orang lain ya, atau menyakiti orang lain. Anak. Wala yabkhar ahadun ala ahadin. Ini larangan untuk sombong ya. Jadi di dalam hadis ini terdapat beberapa petunjuk ya. Pertama, anjuran untuk tawadu, kemudian larangan untuk melampaui batas dan larangan untuk sombong ya. Hadis yang tadi. Coba baca ulang Umar. Hadis yang tadi innallaha auha Innallaha auha ilayya an tawadu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin,
wala yafkharu ahadun ala ahadin. Ya. 1316 ya nomor hadisnya. Nah, kita lanjut. Uktub ba'dul af'al sabbaba lidukhulil jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tulislah beberapa perbuatan atau beberapa karakter yang bisa menyebabkan untuk masuk ke dalam surga. Seperti hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Berarti hadis yang di atas tadi. Yang afsu assalam, wasilu al-arham. Itu jawabannya ya. Nah, Ustaz ulangi. Pertanyaan yang berikut ini sebenarnya dia tidak minta hadis, tapi minta tuliskan beberapa penyebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Nah, kita lihat hadis nomor 1319. Di situ kan disebutkan beberapa karakter para penghuni surga ya, atau orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah menebar salam ya. Menebar salam. Kemudian apalagi menghubungkan silaturahim. Kemudian memberi makan kepada orang lain. Dan seterusnya sholat tahajud. Coba suaranya. Dia masih itu namanya kecampur sama yang lain. Itu mikrofonnya yang nggak bisa kondusif, dimatikan dulu biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Iya punya mas kecampur sama yang lain. Ya, cuma masing-masing dikondisikan ya tempatnya, jangan sampai bising, kasihan kawan-kawan yang lain terganggu. Nah, saya ulangi tadi, soal yang tadi, uktub ba'da al-af'al. Sebutkan karakter yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Kalau misalnya antum mau tulis sesuai dengan hadisnya juga boleh. Nanti afsu assalam tulis. Atau misalnya antum ganti redaksinya boleh menjadi masdar ya, menjadi ifsa assalam, kemudian silaturahim, kemudian it'amut ta'am, kemudian sholatul lail, gitu aja udah bisa ya. Intinya minimal antum tulis 2 penyebab ya, 2 dari karakter yang disebutkan di sini, 4 karakter yang disebutkan di nomor hadis 1319. Ya, kita buat di sini nomor hadisnya 1319 ya. Jadi kalau untuk mau ngecek jawaban ini, cek di hadis 1319. Tidak mesti menulis persis sama dengan redaksi hadisnya. Tinggal sebutkan poin-poin karakter tersebut ya, maka sudah cukup ya. Misalnya antum sebutkan 2, yaitu ifsa assalam sama silatul arham. Nah, udah. Atau misalnya antum sebutkan 2 yang terakhir, it'amut ta'am dan sholatul lail. Nah, sudah ya. Kemudian ada 2 hadis lagi ya. Uktub al-hadis dalla ala fadilatir raddi ala man igtaba musliman. Sebutkan hadis yang menunjukkan keutamaan membela ya seseorang muslim yang digunjing oleh orang lain ya. Nah, itu jawabannya di hadis nomor
berapa? Ada yang udah lihat? Ada yang tahu nggak? Man radda an irdi akhihi bil ghaib. Hadis yang di atas tadi. Raddallahu an wajahihi an-naro yaumal qiyamah. Jadi ini jawabnya nomor hadis 1317. 1317 ya. Jadi nomor hadis 1317 itu menunjukkan pentingnya untuk membela kehormatan teman kita atau saudara kita ketika dia digibahi oleh orang lain, ya. Maka apa fadilahnya, apa keutamaan yang kita dapatkan? Raddallahu an wajahihi an-nar yaumal qiyamah. Allah akan menjauhkan kita dari neraka pada hari kiamat. Ya, soal terakhir. Uktub al-hadis dalla ala masyru'iyatid du'a bi husnil khuluq. Tuliskan hadis yang menunjukkan disyariatkannya berdoa agar memiliki karakter yang baik. Berarti ini hadis terakhir ya. Hadis terakhir yang ada di bab ini, yaitu Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya. Tulis redaksi doanya. Nomor hadis 1325. 1325. Oke, kita udah selesai membahas kisi-kisi ujian nanti. Ya, semoga untuk nanti semua dimudahkan untuk menjawab ketika ujian, ya. Tapi ingat, itu harus diusahakan. Harus berdoa. Doa dan usaha, ya. Doa, usaha, tawakal. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nggak ada, Ustaz. Ya, kalau nggak ada lagi, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk waktu yang tersisa silakan antum manfaatkan sebaik-baiknya untuk murojaah, ya. Nakhtatim liqa'ana hadha bi du'ai kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.